Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Dila Agustin Nurul Ashfiyah dengan NIM 15012230015 dari kelas AB 4608. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan terkait pelanggaran prinsip-prinsip GCG di pasar modal dengan mengambil studi kasus pada PT Bank Lipo. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal harus selalu mengikuti peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pasar modal itu sendiri. Hal ini diperlukan demi terciptanya pasar modal yang dapat melindungi kepentingan investor dalam kegiatan penanaman modal di pasar modal. Dasar dan sumber hukum utama yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia ditemukan di dua tempat, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disebut UU PM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU PT, dengan segala peraturan pelaksanaannya. UU PT dijadikan sumber hukum pasar modal karena perusahaan-perusahaan yang melakukan emisi saham haruslah berbentuk perseroan terbatas atau PT, termasuk di dalamnya perusahaan perseroan atau persero. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau biasa kita sebut dengan GCG. Good Corporate Governance atau GCG pada dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan. Secara definitif, GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder, baik itu primary stakeholders yang terdiri dari investor, karyawan, manajer, supplier, rekanan bisnis, dan masyarakat, maupun secondary stakeholders yang terdiri dari pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial masyarakat, akademisi, dan pesaing. GCG memiliki prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam setiap aktivitas unit dan lini bisnis agar selalu tumbuh berkembang dalam menghadapi berbagai perubahan. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan sebutan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Untuk pengimplementasiannya, yang pertama, transparansi. Pedoman GCG memasukkan prinsip transparansi atau keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurasi informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham serta instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif. Lalu implementasi prinsip accountability diwujudkan dengan adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial. Dalam hal ini, ada dua pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh direksi. Lalu implementasi prinsip responsibility. Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Lalu prinsip independence. Prinsip ini artinya perusahaan harus dijalankan secara mandiri sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak luar. Lalu yang terakhir ada prinsip fairness, di mana dalam hal ini kerangka kerja corporate governance memastikan perlakuan yang wajar terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Pemegang saham dilindungi dari penipuan, self-dealing, dan insider trading yang dilakukan oleh board of directors, manajer, dan pemegang saham utama atau pihak lain yang mempunyai akses informasi perusahaan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan studi kasus pelanggaran prinsip GCG yang dilakukan oleh Bank Lipo Tbk, terlebih dahulu untuk kita mengetahui apa sih Bank Lipo itu. Bank Lipo Tbk yang merupakan bagian dari Lipo Group didirikan pada tahun 1996 dan telah berkembang menjadi pemain utama di sektor perbankan Indonesia. Dengan fokus pada inovasi dan pelayanan pelanggan unggul, bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk perbankan retail, corporate, dan digital. Untuk gambaran umum, permasalahan yang terjadi di dalam laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk disebabkan oleh adanya 3 buah laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, tetapi di antara ketiganya terdapat perbedaan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut, ternyata hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk
per 30 September tahun 2002 yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik Dr. Andes Rucet Kosasi dari KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sanjaja dengan laporan auditor independen nomor REC-0031-02 dengan tanggal ganda tertanggal 20 November 2002, kecuali untuk catatan 40A tertanggal 22 November 2002 dan catatan 40C tertanggal 16 Desember 2002 yang disampaikan kepada manajemen PT Bank Lipo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003. Sedangkan dua laporan keuangan lainnya ternyata belum diaudit. Di dalam kedua laporan keuangan yang belum diaudit tersebut, ternyata ada pernyataan dari pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sanjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk yang diiklankan di surat kabar, dan pernyataan dari manajemen PT Bank Lipo Tbk bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan audited atau sudah diaudit yang tidak disertai dengan laporan auditor independen yang berisi opini akuntan publik untuk laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk yang disampaikan kepada BIJ. Pada kasus PT Bank Lipo Tbk menunjukkan bahwa perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk baik yang melibatkan direksi maupun komisaris secara bersama-sama tergolong perbuatan yang telah memanipulasi pasar modal, di mana dalam UU PM telah menyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan perbuatan yang menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek apabila pada saat pernyataan dibuat, pihak yang bersangkutan mengetahui adanya kesesatan tersebut atau pihak tersebut tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan tersebut. Dalam kasus ini, sebelum laporan keuangan PT Bank Lipo Tbk disampaikan kepada publik, laporan tersebut hendaknya sudah diteliti dengan baik. Dan sebagai sanksi, pihak manajemen PT Bank Lipo Tbk yang melakukan manipulasi pasar dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Mereka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 15 miliar rupiah. Dalam sudut pandang GCG, kejadian ini mencerminkan rendahnya penerapan GCG di PT Bank Lipo Tbk karena manajemen PT Bank Lipo Tbk terbukti lalai dalam pengumuman laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi GCG. Mereka mencantumkan kata audited atau sudah diaudit tanpa proses audit sebenarnya, yang artinya menunjukkan ketidakhati-hatian. Pelanggaran ini juga mengindikasikan kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan kekurangan check and balance antara direksi, komisaris, dan juga manajemen. Nah, dari permasalahan tersebut, terpetakan dua kesimpulan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT Bank Lipo Tbk, yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi ditunjukkan dengan perbuatan manajemen PT Bank Lipo Tbk yang telah lalai karena mencantumkan kata audited atau sudah diaudit di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum diaudit. Maka PT Bank Lipo Tbk telah melakukan suatu kelalaian dan melanggar salah satu hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menerima informasi. Sedangkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kesalahan Dewan Direksi yang telah lalai melakukan pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lipo Tbk dan tidak adanya checks and balance yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank Lipo Tbk yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit. Kesimpulan yang kedua yaitu sanksi hukum atas pelanggaran prinsip GCG di pasar modal yang dilakukan oleh PT Bank Lipo Tbk adalah berupa sanksi administratif saja, yaitu kewajiban dari direksi PT Bank Lipo Tbk untuk menyetor uang ke kas negara sejumlah 2.500.000.000 rupiah dan terhadap akuntan publik untuk menyetor uang ke kas negara sebesar 3.500.000 rupiah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.